Nah, ini 3 sak dari Cat Squad YouTube dan juga dari para penonton ya. Ini ada 1 sak, terus ini sak kedua, dan yang itu sak ketiga. Jadi totalnya 3 sak yang disalurkan ya. Oke, ini yang ketiga. Ya, halo, hai, apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kembali aku Tony menemani teman-teman semuanya, dan sebelum kita ke video jangan lupa untuk kalian subscribe di channel aku, like, komen, dan juga share ya, bunyikan tombol notification-nya untuk mendapatkan informasi video terbaru, update terbaru dari aku tentunya ya. Setiap harinya aku upload video. Selang-seling, kalau misalnya Senin aku upload video mengenai edukasi kucing, Selasa akan upload video mengenai masakan ya, agar teman-teman tidak bosan ya. Oh ya teman-teman, seperti di awal video sebelumnya dan setiap video aku selalu menyebutkan bahwa semua hasil video ini diberikan untuk pembangunan masjid ya, dan juga menolong beberapa kucing jalanan untuk teman-teman dibukakan mendapatkan tiket masuk ke surga. Amin. Mari kita aja deh. Mari kita check this out. Ya teman-teman semuanya, untuk kali ini aku akan membahas mengenai hukum karma, mengenai penjualan kucing. Penjualan kucing nanti aku akan bikin videonya lagi ya. Penyiksaan terhadap kucing ya, dan lain-lainnya ya. Dan apa yang didapatkan gitu ya, seperti yang pernah aku alami gitu ya teman-teman ya. Well, dulu akunya bukan seorang cat lover sejati, saya bukan seorang pecinta kucing ya. Dan aku haters terhadap kucing. Jadi aku seorang yang benci terhadap kucing, dan di sini gua bukan orang yang gimana gitu ya. Tapi meskipun gua benci terhadap kucing, dari dulu gua tuh sifatnya itu bukan sifat yang kasar gitu ya. Jadi kucing aku nggak suka memang. Cuma karena aku siramin air gitu ya, tapi bukan air panas ya. Pokoknya aku tidak menyukai kucing deh gitu ya. Nah, kalau ada kucing liar di rumahku biasanya aku tangkap-tangkapin dan aku buangnya ke pasar gitu ya, masih buang ke pasar gitu ya. Tapi aku tidak menyiksa. Suatu hari aku mendapatkan hidayah dari yang di atas, dan tiba-tiba aku mencintai kucing, dan kucing itu sangat menggemaskan gitu ya. Sampai aku sedih, kucing aku meninggal dan lain-lainnya gitu. Nah, itu aku alami. So, jadi gini, berdasarkan pengalaman aku dan juga berdasarkan yang aku lihat dari beberapa cat lover yang pernah menyiksa kucing dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Jadi untuk kucing teman-teman ya, ada beberapa pengalaman aku. Kalau misalnya kucing itu ketika diberikan kepada, jadi ada cerita nih ya, dari teman ke teman gitu ya, diberikan nih kucingnya sudah jelek segala macam, jamuran, terus sakit-sakitan, bulunya rontok dan lain-lainnya. Ketika diberikan kepada si teman aku ya, atau saudara aku, pernah juga kejadian seperti itu. Nah, kemudian dirawat dong sampai bersih, jadi gembul, cakep, jadi ulet bulu gitu ya, gendut banget gitu ya. Tiba-tiba dimintain gitu ya, dimintain kembali gitu ya. Nah, karena melihat dia tuh gendut gitu, niatnya tuh melihat kucing yang jadi cakep itu, melihat tuh rupiah gitu ya, melihat rupiah, dan kayaknya niatnya untuk menjual kembali gitu ya. Nah, itu niat yang nggak benar. Dengan niat yang seperti itu teman-teman sudah bisa menimbulkan suatu hukum karma yang akan berefek tidak bagus gitu. Misalnya ketidaklancaran rezeki, juga mungkin bisa ya kemalangan dan juga lain-lainnya. Jadi pernah ya, jadi orang yang saudaraku yang mengalami hal seperti itu ya, temannya udah ngasih, dimintain lagi, melihat kucingnya beranak bagus ya, akhirnya cekcok dong gitu ya. Karena kan udah bagus, udah sayang kan, gimana kita mau ngasih ya, cekcok, ujung-ujungnya akhirnya aku jadi penengahnya gitu ya. Aku bilang ya udah sekarang gini aja deh, daripada ribut ya kan, ini kasih anaknya nih gitu. Dikasih anaknya, rupanya anaknya dijual gitu ya. Nah, selang anaknya dijual setelah 3 bulan setelah anaknya itu dijual kepada orang gitu ya teman-teman ya, yang menjual anak kucing ini mengalami suatu hal yang sangat mengerikan gitu teman-teman ya. Dimana ya, dengan uang yang gak seberapa itu, yang dijual seharga 500.000 atau 700.000 ya, terjadi kemalangan terhadap anaknya, dan dia sendiri mengalami satu penyakit, yaitu penyakit stroke gitu. Nah, itu hukum, nggak tahu ya apakah itu hukum alam atau enggak ya, jelas itu tidak benar ya teman-teman ya gitu ya. Dengan niat yang nggak benar aja teman-teman ya, itu sudah menimbulkan hukum karma yang sangat-sangat mengerikan itu teman-teman ya. Kalau udah kasih kucing ke orang ya jangan dimintain lagi dong ya teman-teman. Nah,
Next ke selanjutnya yang aku lihat berdasarkan pengalaman aku melihat tetangga aku sendiri. Tetangga atau apa ya? Tetangga di sini lah ya, di daerah Perawang ya. Rumah makannya tuh laris banget ya. Laris banget tuh. Pokoknya itu karyawannya banyak, rumah makannya tuh laris banget, omsetnya juta-jutaan deh per hari gitu ya. Nah, karena dia tuh buka rumah makan setiap hari kan ada tuh namanya dibersihkan ikan, ayam dan lain-lainnya kan. Tentu itu kan dibuang. Namanya kucing liar pasti datang dong untuk mengambil, memakan yang dibuang-buang itu. Tapi ada beberapa kucing liar juga yang nggak mengetahui. Namanya juga kucing yang lapar ya, apa aja tuh diembatnya gitu ya. Nah, ayamnya udah mateng, ikannya udah mateng, atau daging udah mateng diembat, dicolong, dibawa lari gitu ya. Kesel dia sama kucingnya. Setiap kucingnya datang tuh siap pakai air panas, pakai minyak segala macam, ditendang, dipukul segala macam. Tahu nggak teman-teman? Itu setelah dia membenci kucing selama setahun lebih, tiba-tiba nggak sampai 2 tahun ya, 1 tahun, 1 tahun setengah juga nggak nyampe kalau aku hitung-hitungnya. Tiba-tiba rumah makannya tuh nggak tahu apa yang terjadi ya. Rumah makannya menjadi sepi banget gitu ya, sepi banget, sangat-sangat sepi, dan bener-bener sepi banget sampai karyawannya nggak ada sama sekali gitu. Kasian banget ya, kasian banget, padahal itu untuk menu masakannya tidak pernah ada yang berubah di masakannya gitu, tetap sama aja gitu. Nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, kenapa bisa sepi gitu ya. Nah, itulah namanya hukum karma yang berlaku. Entah karena kalau aku sih datang lagi untuk makan sih, perasaan aku sih sama aja gitu loh, nggak ada perubahan yang gimana gitu. Cuman ya mungkin aku nggak berani mengatakan bahwa ini ada hukum karma gitu kepada yang punya gitu ya. Tapi ya let's say mungkin bisa dibilang lah gitu ya, karena aku bukan seorang Tuhan yang maha mengetahui ya, atau seorang nabi yang bisa mengetahui gitu ya apakah ini hukum karma atau tidak. Tapi berdasarkan fakta dan kenyataannya seperti itu yang terjadi ya. Jadi menendang kucing, memukul kucing, atau menyiksa kucing itu sangat-sangat tidak bagus banget. Dan yang satu lagi, ini kejadian pengalaman aku melihat para breeder ya, breeder yang benar-benar mengejar gitu, dia ngejar supaya kucing itu cepat kawin dan bisa menghasilkan kucing lagi dan kemudian dijual lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kitten itu lahir dan dia mati atau meninggal, memang dia nggak menyiksanya gitu. Kitten itu meninggal tidak dikuburkan secara layak, hanya dibuang ke dalam parit, ke dalam selokan apa gitu ya. Yang penting air mengalir udah gitu ya. Nah, ujung-ujungnya aku lihat dari dia 3 tahun merintis usaha untuk breeder kucing ini tuh, kucingnya tuh jarang ada yang mau kawin, mau birahi dan lain-lainnya. Segala macam upaya, obat suntik birahi, ke dokter segala macam, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, kemudian aku bilang gini, coba kamu untuk kalau misalnya kucingnya beranak atau gimana ya, atau melahirkan tuh lebih manusiawi lagi menghandle-nya. Emang lo mau, aku bilang, kalau meninggal terus dibuang aja ke got selokan gitu. Nah, diperlakukan secara manusiawi, dan aku bilang breeder kucing itu boleh menjadi seorang breeder, tapi tidak memaksa si kucing itu tuh kawin dan kawin terus gitu, tidak gitu. Tidak menyuntikkan obat birahi dan juga lain-lainnya, tidak memaksakan banget, kecuali mungkin kasusnya sudah 6 bulan salah lagi, 6 bulan belum birahi. Nah, itu mungkin boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dipaksa-paksa dan otaknya tuh mikirnya tuh uang dan uang gitu. Itu enggak banget teman-teman ya, itu enggak banget ya. Nah, nanti aku akan bahas lagi soal hukum karma jual beli kucing nanti ya di part yang selanjutnya teman-teman ya. Jadi setelah dia melepaskan hasratnya, tidak lagi untuk memikirkan uang dan aku bilang jadikan ini sebagai hobi gitu, menjadi suatu mata pencaharian yang nggak harus dipaksakan gitu. Kemudian yang terjadi adalah setelah kucing itu diperlakukan dengan secara manusiawi, disayang, dikasih vitamin, dan tidak dipaksakan kawin, nggak lama kemudian menghasilkan. Ujung-ujungnya kucingnya akhirnya kawin dan birahi serta menghasilkan, dan dia mendapatkan betina yang sehat dan juga lain-lainnya. Nah, itulah ya teman-teman, hukum karma yang berjalan apabila teman-teman atau para
hatersnya kucing menyiksa, terus para breeder yang benar-benar memaksa ya, ataupun juga ya lain-lainnya gitu dengan niat yang nggak benar juga ya, itu akan menimbulkan suatu hal yang nggak baik itu. Kalau aku sejauh ini aku bilang ya, aku nggak kaya, aku tidak kaya, aku bilang ya, aku tidak kaya. Di sini aku hanya mengandalkan YouTube channel, aku juga mempunyai rumah kucing dan juga lain-lainnya. Tapi kehidupan aku ketika aku menyayangi kucing dengan sungguh-sungguh, sayang dan lain-lainnya, usaha aku yang aku jalankan ini menghasilkan meskipun tidak mempunyai tabungan sedemikian wow gitu ya. Nah tapi aku juga bisa untuk membiayai kucing aku yang di rumah, membiayai kehidupan aku dan juga lain, semua serba tercukupi. Untuk vaksin kucing juga sudah aku vaksin semua, makanannya juga aku berikan yang paling the best, dan juga semua kucing kucing aku semua gemuk-gemuk dan sehat-sehat gitu ya teman-teman ya. Nah panjang banget ya kalau aku ceritain lagi, kayaknya video ini aku sudahi aja teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk kalian subscribe channel aku, like, komen, dan juga share. Dan nanti di minggu-minggu selanjutnya, 2 hari selanjutnya aku akan bahas lagi mengenai Bung Karma, mengenai kucing ya teman-teman ya. So jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan, pakai masker ya. Waktunya aku untuk dadah. Salam kopi sianida, kemudian spesial legenda. Bye all, dah.